Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fadillah, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, angkatan 2014. Saya akan memaparkan materi ujian komprehensif bidang ulumul hadis yang diberikan oleh Ustadz Andi Darussalam. Poin pertama yaitu pengertian hadis, sunnah, khobar, dan athar. Hadis adalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berupa perkataan, perbuatan, takrir, sifat khalqiyah dan khuluqiyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah juga berarti at-tariqah, yang artinya jalan. Sunnah adalah sesuatu yang berasal dari Nabi dan para sahabat berupa perbuatan. Kemudian khobar juga berarti an-naba atau berita. Khobar lebih umum dari hadis. Khobar adalah sesuatu yang berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan selainnya berupa perkataan dan perbuatan. Sedangkan athar sesuatu yang berasal dari sahabat dan tabi'in berupa perkataan dan perbuatan. Poin yang kedua yaitu perbedaan Al-Quran, hadis qudsi dan hadis nabawi. Yang pertama, Al-Quran berupa mukjizat dan hadis qudsi dan hadis nabawi bukan. Kemudian yang kedua, Al-Quran lafaz dan maknanya dari Allah, hadis qudsi lafaznya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan maknanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan hadis nabawi lafaz dan maknanya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan wahyu. Kemudian poin yang ketiga yaitu kodifikasi hadis, latar belakang pengkodifikasian hadis. Yang pertama, Al-Quran sudah dibukukan dan sudah disebarluaskan dan tidak dikhawatirkan lagi tercampur dengan hadis. Yang kedua, banyaknya perawi hadis yang meninggal sehingga dikhawatirkan akan lenyapnya hadis seiring berjalannya waktu. Yang ketiga, banyaknya beredar hadis-hadis palsu dan dikhawatirkan tercampurnya hadis sahih dan hadis palsu. Periodisasi kodifikasi hadis sebenarnya terjadi pada periode keempat, namun akan dipaparkan dari periode pertama untuk melihat perkembangan hadis. Periode pertama yaitu periode Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa ini awalnya Rasulullah melarang menulis hadis karena dikhawatirkan bercampur dengan Al-Quran dan agar para sahabat fokus memelihara Al-Quran. Kemudian di penghujung akhir hayat beliau kemudian mengizinkan lagi untuk menulis hadis. Periode kedua itu periode Khulafaur Rasyidin. Pada masa ini para sahabat disebut juga periode kehati-hatian dan pembatasan riwayat. Para sahabat berhati-hati meriwayatkan hadis dan membatasi periwayatan hadis karena situasi kondisi politik yang tidak kondusif. Banyak terjadi perpecahan di antara umat Islam. Kemudian periode ketiga itu periode penyebaran hadis. Pada periode ini Islam sudah tersebar luas, yaitu ke Irak, Syam, Mesir, Samarkand, dan Spanyol. Penyebaran Islam juga berdampak pada penyebaran hadis. Periode keempat, barulah pada periode ini penulisan dan pembukaan hadis secara resmi dilakukan pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz pada masa Bani Umayyah. Pada masa ini, Umar bin Abdul Aziz memerintahkan kepada gubernur Madinah untuk menuliskan dan membukukan hadis karena kekhawatiran beliau akan lenyapnya hadis karena banyaknya para ulama atau periwayat hadis yang meninggal. Kemudian periode kelima yaitu periode pemurnian, penyihatan, dan penyempurnaan. Pada periode ini gerakan para ulama yaitu melakukan gerakan penyeleksian dan penyaringan pada hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, memisahkan hadis marfu dari hadis mauquf dan maqtu.
Kemudian periode keenam, pada periode ini disebut juga periode pemeliharaan, penerbitan, penambahan, dan penghimpunan. Pada periode ini tidak jauh dari gerakan para ulama, tidak jauh dari periode kelima juga. Saya ulang, periode kelima tadi juga melahirkan kitab para ulama dan kitab yaitu Kutubus Sittah, yaitu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan An-Nasa'i, At-Tirmidzi, Sunan Abu Daud, dan Sunan Ibnu Majah. Kemudian periode keenam itu periode pemeliharaan, penerbitan, penambahan, dan penghimpunan. Gerakan para ulama pada periode ke-6 ini tidak jauh dari periode kelima juga melahirkan kitab, yaitu kitab syarah, kitab mustakhrij, mustadrak, dan lain-lain. Salah satunya kitab Al-Mu'jamul Kabir dan juga Sunan Ad-Darqutni. Kemudian periode ke-7 yaitu lanjutan dari periode ke-6, yaitu periode pensyarahan dan pentakhrijan. Pada masa ini para ulama mulai mensistemasi hadis-hadis berdasarkan kehendak penyusun dan memperbarui kitab-kitab mustakhrij dengan cara mengklasifikasikan hadis berdasarkan kualitasnya. Kemudian tokoh kualifikasi hadis yaitu Muhammad bin Ismail Ibnu Syihab Az-Zuhri. Beliau tercatat telah menulis hadis sebanyak 1200 buah dan sebagiannya berupa musnad. Kemudian pengklasifikasian hadis berdasar hadis. Poin keempat, pengklasifikasian hadis itu hadis berdasarkan kuantitas, itu hadis mutawatir dan hadis ahad. Hadis mutawatir yaitu hadis yang diriwayatkan banyak orang dan tidak mungkin menurut akal untuk sepakat untuk berdusta. Sedangkan hadis ahad itu hadis yang diriwayatkan oleh satu orang atau lebih yang tidak mencapai derajat mutawatir. Kemudian pembagian hadis berdasarkan kualitasnya, yaitu hadis sahih, hasan, dhaif. Hadis sahih yaitu hadis yang sanadnya bersambung, perawinya adil, dhabit, tidak syadz dan tidak illat. Itu hadis sahih. Hadis sahih lidzatihi adalah hadis yang memang sahih pada sanad dan matanya, sedangkan hadis sahih lighairi adalah hadis hasan yang mendapatkan penguat dari riwayat yang lain. Sedangkan hadis hasan adalah hadis yang sanadnya bersambung, perawinya adil, namun kedhabitan perawinya kurang, tidak mencapai kedhabitan perawi pada hadis sahih. Kemudian juga tidak syadz dan tidak illat. Kemudian hadis hasan li ghairihi itu hadis dhaif yang mendapatkan penguat dari riwayat yang lain sehingga naik derajatnya menjadi hadis hasan. Sedangkan hadis dhaif itu hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis sahih, yaitu terdapat kecacatan di dalamnya. Hadis sahih juga hadis dhaif juga terbagi, yaitu dhaif karena gugurnya sanad, yaitu hadis mu'allaq, hadis yang gugur sanadnya di awal seorang perawi secara berturut-turut. Sedangkan hadis mursal yaitu hadis yang gugur sanadnya di akhir sesudah tabi'i. Hadis mu'dhal yaitu hadis yang gugur sanadnya dua orang atau lebih secara berturut-turut, baik di awal sanad, tengah atau akhir. Kemudian hadis munqati yaitu hadis yang terputus sanadnya. Hadis mudallas yaitu hadis yang di dalam hadis yang di dalam hadis yang tersembunyi kecacatannya, hadis yang dalam sanadnya terdapat perawi yang disembunyikan cacatnya dan nampak seperti baik.
Kemudian hadis dhaif berdasarkan dhaif karena cacat keadilan, itu hadis matruk, hadis majhul, dan hadis mubham. Hadis matruk itu hadis yang perawinya dikenal sebagai pendusta, sedangkan hadis majhul itu hadis yang perawinya tidak ada yang menjar dan juga tidak ada yang mentakdilnya. Sedangkan hadis mubham itu hadis yang perawi hadis yang sanad dan matanya terdapat sesuatu yang samar, atau misalnya pada perawinya dikatakan misalnya dari seseorang, itu sesuatu yang samar karena tidak diketahui siapa orang itu. Kemudian dhaif karena cacat kedhobitan. Kemudian dhaif karena cacat kedhobitan, yaitu hadis mungkar, hadis yang perawinya dikenal sebagai orang fasik dan sangat keliru. Kemudian hadis mu'allal, hadis yang perawinya dikenal banyak dugaan. Kemudian hadis maklub, hadis yang di dalam sanadnya terdapat terdapat sesuatu yang hadis maklub itu hadis yang di dalam sanadnya terdapat sesuatu yang tertukar, misalnya Amr bin As, jadi As bin Amr itu hadis maklub seperti itu. Kemudian hadis mudraj, yaitu hadis yang di dalam sanadnya atau matanya terdapat sesuatu yang bukan dari bagian hadis tersebut. Misalnya ketika meriwayatkan hadis, dia mengucapkan sesuatu yang bukan bagian dari hadis tersebut. Kemudian hadis muttarib, hadis yang bertentangan, tidak dapat dikompromikan dan juga tidak dapat ditarjih. Kemudian hadis musahhaf dan muharraf, hadis yang di dalamnya terdapat kesalahan pada titik atau harokatnya, terdapat kesalahan penulisan pada titik atau harokatnya. Kemudian hadis syadz, itu hadis yang di dalamnya terdapat kecacatan. Kemudian poin yang kelima yaitu syarat-syarat hadis sahih, yaitu sanadnya bersambung, perawinya adil, dhabit, tidak syadz, artinya tidak menyalahi riwayat perawi yang lain, dan tidak illat, yaitu tidak ada kecacatan yang terselubung. Sanadnya bersambung artinya perawi mendengarkan langsung hadis tersebut dari perawi sebelumnya. Dan kemudian perawinya adil, artinya perawinya muslim, berakal, jauh dari kefasikan, kebohongan, dan sebagainya. Kemudian perawinya dhabit, artinya kuat hafalannya atau bagus penulisan hadisnya, penulisan hadisnya terpelihara dari kecacatan. Itu kemudian tidak syadz, tadi tidak menyalahi periwayat yang lain yang lebih thiqah, ya, dan tidak illat, tidak ada kecacatan yang terselubung. Kemudian poin keenam yaitu fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama itu bayanut takrir, yaitu mempertegas kembali ayat-ayat Al-Quran. Misalnya rukun Islam dipertegas kembali di dalam hadis, yaitu bunil Islamu ala khamsin. Rukun Islam yaitu dua kalimat syahadat, dipertegas kembali di dalam hadis. Kemudian bayanu tafsir, yaitu menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Misalnya merincikan sesuatu yang global
mengkhususkan ayat Al-Quran yang umum dan membatasi yang mutlak, misalnya potong tangan. Hadis membatasi itu hanya sampai pergelangan tangan. Kemudian bayanut tasyri', yaitu menjelaskan sesuatu hukum yang belum dijelaskan dalam Al-Quran. Misalnya di dalam Al-Quran dijelaskan tidak boleh menikahi dua saudara secara bersamaan, tidak boleh menikahi dua orang bersaudara. Di dalam hadis dijelaskan tidak boleh menikahi bibi dan ponakannya. Kemudian poin ketujuh yaitu pengertian ulumul hadis dan cabang-cabangnya. Ulumul hadis adalah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hadis Nabi SAW. Di dalamnya terdapat kaidah-kaidah untuk mengetahui keadaan para periwayat hadis dan keadaan matan hadis, diterima atau ditolaknya sanad dan matan tersebut. Kemudian cabang-cabang ilmu hadis. Cabang-cabang ilmu hadis yang pertama ilmu jarh wa ta'dil, yaitu ilmu yang membahas tentang cacat dan adilnya perawi hadis. Kemudian ilmu rijalul hadis, ilmu yang membahas tentang sejarah hidup para periwayat hadis. Kemudian ilmu nasikh wa mansukh, terus ilmu ilalul hadis, ilmu yang membahas tentang kecacatan yang terselubung di dalam hadis. Kemudian ilmu asbabul wurud, yaitu ilmu yang sebab-sebab diucapkannya hadis tersebut, sebab-sebab yang dialami Nabi SAW ketika mengucapkan hadis tersebut. Kemudian ilmu mustalah hadis, yaitu ilmu yang berisi kaidah-kaidah tentang keadaan rawi dan marwi dari segi diterima atau ditolaknya suatu hadis. Kemudian poin ketujuh, poin ke-8 yaitu cara memahami hadis. Cara memahami hadis yang kami baca itu ada 3, itu secara tekstual, itu memahami hadis sesuai dengan teks hadis tersebut. Terus yang kedua dengan cara kontekstual, memahami hadis dengan melihat asbabul wurud hadis. Yang ketiga memahami hadis dengan cara intertekstual, itu memahami hadis dengan melihat hadis yang lain atau melihat ayat Al-Quran yang berkaitan dengannya. Kemudian poin ke-9 yaitu ingkarus sunnah. Sejarah ingkarus sunnah modern itu muncul di Mesir akibat pengaruh kolonialisme untuk melumpuhkan dunia Islam. Ingkarus sunnah, pokok-pokok ingkarus sunnah, pokok-pokok ajaran ingkarus sunnah itu yang pertama, Islam hanyalah Al-Quran. Mereka berdasarkan pada dalil bahwa Al-Quran telah menjelaskan segala sesuatu. Terus yang kedua, Nabi Muhammad SAW tidak berhak menjelaskan Al-Quran, itu ajaran mereka, karena menurut mereka Al-Quran sudah menjelaskan segala sesuatu, jadi Al-Quran tidak butuh lagi penjelas. Kemudian yang ketiga, menurut ingkar sunnah, hadis-hadis yang beredar itu palsu. Kemudian tokoh-tokoh ingkar sunnah, yaitu Taufik Sidqi dari Mesir, kemudian Ghulam Ahmad Parvez dari India, kemudian Rashad Khalifah dari Mesir juga yang tinggal di Amerika. Kemudian tokoh-tokoh ingkar sunnah Indonesia itu Insinyur Ilham Sutarto, Endi Suradi, Lukman Sa'ad, Dalimi Lubis, dan sebagainya. Kemudian poin yang terakhir
yaitu hadis sebagai sumber hukum Islam. Hadis sebagaimana kita tahu bahwa sumber hukum Islam itu ada dua, Al-Quran dan hadis, dan kita tidak pantas untuk menolak hadis. Hadis itu sudah jelas bahwa hadis sumber hukum yang kedua dalam Islam, karena sebagaimana dalam dalil Al-Quran bahwa di dalam Al-Quran dikatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Atiullah wa atiur rasul ulil amri minkum." Taatilah Allah dan Rasulnya dan ulil amri di antara kalian. Berarti kita juga harus menaati Rasulullah. Kemudian dalil yang kedua, dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah." Barang siapa menaati Rasul maka dia telah menaati Allah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari poin pertama sampai poin ke-10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.